Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengerjakan beberapa soal ujian sekolah matematika. Soal yang pertama di sini ada prasihitung bilangan cacah, ada pengurangan dan penjumlahan. Untuk mengerjakannya kita kerjakan dari kiri terlebih dahulu ya. 7.598 dikurang 1.637. Kurang ya. 8 dikurang 7 itu 1, 9 dikurang 3 itu 6, 5 dikurang 6 harus pinjam ya. Oke, jadi di sini 15 dikurang 6 itu 9. Di sini sisa 6 dikurang 1 itu 5. Jadi 5.961 ya. Kemudian setelah dikurang dengan 1.637 lalu dikurang juga dengan 2.893. Oke, kita kurang dengan 2.893. 1 dikurang 3 tidak bisa ya, harus pinjam ya. 11 dikurang 3 itu 8. Di sini tinggal 5. 5 dikurang 9 pinjam lagi. 15 dikurang 9 itu 6. Di sini sisa 8. 8 dikurang 8 0. 5 dikurang 2 itu 3. Jadi 3.068 kemudian ditambah dengan 4.716. 8 ditambah 6 untuk 14, simpan 1 tambah 6 ditambah 1 tambah 6 7 ditambah 1 8, 0 tambah 7 7, 3 tambah 4 7. Jadi hasilnya adalah 7.784. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita ke soal yang kedua. Hasil pengerjaan dari 64 dikali 826 dibagi 28. Oke, kita kerjakan dari perkaliannya dulu ya. 64 dikali dengan 826. Oke, 6 kali 4 24. 2 kali 4 8 tambah 2 10. Simpan 1. 8 kali 4 32 ditambah simpanan 1 jadi 33. Kita kalikan dengan 6 ya. 6 kali 6 36, simpan 3. 2 kali 6 12, 12 ditambah 3 15. Simpan 1. 8 kali 6 48 ditambah 1 jadi 49. Kita tambah 4 6 3 tambah 5 8 3 tambah 9 12, tulis 2. Kita tulis 2, kita simpan 1 tambah 4 5. Oke, kemudian hasil perkaliannya itu jadi 52.864 kita bagi sama 28. Oke. Jadi di sini kita punya 52.864 ya. Kita bagi dengan 28. Oke. 50
52 dibagi 28. 28 dikali berapa yang hasilnya dekat dengan 52? Kalau 28 dikali 2 itu kan sudah 56 ya. Jadi kita ambil 1. 1 dikali 28 tetap 28 ya. Jadi di bawah kita tulis 28. Oke, di sini kita tulis. Oke, maaf. Di sini ya kita tulis 28. Oke. 2 dikurang 8 tidak bisa ya, harus pinjam ya. 12 dikurang 8 itu 4. Di sini tinggal 4 ya, karena 5 udah dipinjam 1. 4 dikurang 2, 2. 24, turunkan angka 8. Nah, 248 dikali berapa sih yang dekat dengan 28? Kita coba 28 dikali 8 ya. 8 kali 8, 64. Simpan 6, 2 kali 8, 16. 16 tambah 6. 16 tambah 6 itu 22 ya. Oke. Oke, jadi 224 dekat dengan 248. Berarti bisa ya di sini 8. Oke. 8 dikali 28, 224. Kita kurang. 8 dikurang 4, 4. 4 dikurang 2, 2. Turunkan angka 6. 246 dibagi 28. Oke, yang mendekati berarti tadi sama ya, 8 juga ya, karena 8 dikali 28 itu 224. Dekat juga dengan 246. Kita kurang 6 dikurang 4, 2. 4 dikurang 2, 2. 4-nya turun ya, 4 yang ini ya. Oke, jadi 4 yang dari sini itu turun ke bawah. Oke, jadi 224. 224 dibagi 28 ya 8 ya. Maka hasil pembagiannya adalah 1888. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang ketiga, suhu udara di puncak gunung pada pukul 3 adalah minus 10 derajat Celcius. Setelah matahari terbit, energi matahari menaikkan suhu udara di puncak gunung tersebut. Jika setiap jam suhu udara di puncak gunung naik 5 derajat Celcius, suhu udara pada pukul 15 adalah... Oke, kalau kita lihat di sini, suhu awalnya adalah min 10 derajat. Jadi min 10, kemudian mengalami kenaikan. Kenaikan berarti ditambah ya, ditambah berapa? Oke, ditambah, kita lihat kenaikannya. Jadi yang ditanyakan itu dari pukul 3 sampai pukul 15. Nah, berapa jam ya? Lamanya dari jam 3 sampai jam 15. Tinggal kita kurang, yaitu 15 dikurang 3. Lalu kita kalikan dengan 1 kali kenaikannya adalah 5 derajat Celcius. Oke, nah jadi ini kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung dan perkaliannya. Min 10-nya kita tulis dulu min 10. Ditambah 15 dikurang 3 itu kan 12 ya. 12 kita kalikan dengan 5. Berapa 12 dikali 5? 2 kali 5, 10. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. Jadi min 10 ditambah dengan 60. Oke, jadi hasilnya adalah 50 derajat Celcius ya. Kita ke soal nomor 4.
Bus Harapan Jaya berangkat dari terminal setiap 30 menit sekali. Bus Pelita Indah berangkat dari terminal setiap 45 menit sekali. Dan bus Barokah berangkat setiap 60 menit sekali. Jika ketiga bus berangkat bersama-sama pada pukul 5, ketiga bus akan berangkat bersama-sama lagi pada pukul bus pertama itu pukul 30, setiap 30 menit sekali, bus kedua 45 menit sekali, bus ketiga 60 menit sekali. Karena yang ditanyakan adalah kapan ketiga bus akan berangkat bersama-sama, berarti ini berkaitan dengan KPK. Jadi kalau ada kata bersama-sama itu berarti mencari KPK. Kita mau menentukan KPK dari 30, 45, dan 60. Oke. Nah, 30, kemudian 45 dan 60 ini mau kita bagi. Kita bagi dengan ketiganya bisa kita bagi dengan 5 ya. Tiganya bisa kita bagi dengan 5. 30 bagi 5 itu 6, 45 bagi 5, 9, 60 bagi 5, 12. 6, 9, dan 12 bisa sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. 9 dibagi 3, 3. 12 dibagi 3 itu 4. 2, 3, dan 4. Oke, coba kita bagi 3 ya. 2 tidak bisa dibagi 3, tetap kita tulis 2. Tulis 2 di sini. 3 dibagi 3, 1. 4 dibagi 3, tidak bisa, tetap tulis 4. 2, 1, 4. Oke, sama-sama kita bagi 2 ya. Oke, sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. Satunya turun, 4 bagi 2, 2. Kita bagi 2 lagi. 2 dibagi 2, 1. Oke, nah untuk menentukan KPK itu kita ambil bilangan yang sebelah sini nih. Nah, ya. Jadi KPK-nya itu berapa sih? Coba kita tulis dulu di sini ya. KPK sama dengan 5 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2. Oke, 5 kali 3, 15. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Kita kalikan ya, 15 kali 12 itu hasilnya berapa? 5 kali 2, 10. 1 kali 2, 2 tambah 1. 3, 5 kali 1, 5, 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya adalah 180 menit. Jadi setiap 180 menit sekali, ketiga bus ini akan berangkat bersama-sama. Nah, 180 menit itu berapa jam sih? Kalau 1 jam itu kan 60 menit ya, jadi 180 dibagi 60. Nolnya kita coret. 18 dibagi 6 itu 3. Jadi setiap 3 jam sekali ketiga bus akan berangkat bersama-sama. Pertanyaannya, kalau terakhir kali ketiga bus ini berangkat bersama-sama pukul 5, kapan? Ketiga bus akan bersama-sama berangkat lagi. Caranya kita tambah 05, 00 ditambah 3 jam. Yaitu pukul 8.00. Jadi jawabannya adalah yang B. Ibu Herlina ingin membuat gelang. Ia membeli manik-manik warna merah 80 butir, hijau 75 butir, dan biru 50 butir. Herlina akan membuat gelang dari manik-manik tersebut dengan bagian warna yang sama. Jadi bagian warna yang sama. Jadi kalau dalam satu gelang misalnya ada 10 manik-manik merah, maka di gelang lain juga sama, ada 10 manik-manik merah. Nah, soal seperti ini kita kerjakan menggunakan
FPB. Jadi kita cari FPB dari 80, 75, dan 50. Nah, jangan lupa kita tandai 80 butir itu manik-manik warna apa? Warna merah. Kalau 75 butir itu manik-manik warna hijau, dan 50 butir itu manik-manik warna biru. Oke, yang ditanya itu bukan hasil jawabannya, bukan jawaban FPB, bukan jawaban FPB-nya. Karena kalau yang ditanya berapa banyak gelang yang dapat dibuat, barulah jawabannya adalah FPB-nya. Setelah kita temukan FPB-nya berapa, itu jawabannya. Tapi di sini yang ditanyakan adalah mengenai banyak manik-manik pada setiap gelang. Jadi yang ditanya banyaknya manik-manik pada setiap gelang. Nah, untuk menghitung menghitung berapa manik-manik setiap gelang, tetap kita gunakan FPB ya. Oke, jadi kita coba yuk. 80, 75 sama 50 itu bisa sama-sama dibagi 5 ya. 80 dibagi 5, 16. Kemudian 75 dibagi 5, 15. 50 dibagi 5 itu 10. Nah, apakah 16, 15, dan 10 bisa dibagi lagi dengan angka yang sama? Tidak bisa ya. 16 sama 10 bisa sih dibagi 2, tapi 15-nya tidak bisa dibagi 2. Jadi kalau mencari FPB itu kita cari bilangan yang bisa membagi ketiga bilangan itu. Ya, jadi ketiga bilangan yaitu 80, 75, dan 50. Jadi tiga-tiganya harus bisa dibagi. Nah, di sini kalau yang ditanya FPB itu jawabannya 5 ini ya. Ini FPB-nya. Tapi yang kita cari bukan FPB, yaitu banyak manik-manik dari tiap gelang. Jawabannya adalah di sini. Nah, jadi yang merah ada 16. Ini merah. Dan ini 15-nya itu manik-manik hijau. Dan manik-manik birunya ada 10. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Manik-maniknya 16, manik-manik merahnya 16, manik-manik hijaunya 15, dan manik-manik birunya 10. Berikutnya adalah latihan soal. Di sini kakak punya 3 soal yang bisa kalian kerjakan ya. Soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumaHbelajarJenio, @kakakjenio. Follow juga TikTok kita @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.